Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita secara bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian semua, atau Ibu akan mengabsen daftar kehadiran kalian. Yang pertama, Yuda, Insan, Derta, Sisi. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada yang sudah pernah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup? Ya, langsung ke materi kita, yaitu yang pertama, pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi ataupun berat pada makhluk hidup. Proses pertumbuhan dapat dihitung dengan angka atau bersifat kuantitatif. Misalnya pada pertumbuhan tinggi dan berat badan makhluk hidup. Dan pertumbuhan dapat dilihat dari fisik suatu makhluk hidup tersebut. Nah, contoh nyata pertumbuhan pada manusia yaitu dapat kita lihat dari yang pertama, bertumbuhnya rambut pada bayi. Yang kedua, bertumbuhnya rambut berwarna putih atau yang disebut dengan uban pada usia lansia atau seseorang yang sudah tua. Nah, yang ketiga, bertambahnya tinggi dan berat badan seseorang. Bertambahnya tinggi, contohnya misalkan seseorang anak berumur 10 tahun memiliki tinggi badan 110 cm. Nah, setelah ia berusia 11 tahun, tinggi badannya bertumbuh yaitu menjadi 115 cm. Jadi, tinggi badannya yaitu bertumbuh, menambah. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang perkembangan pada makhluk hidup. Apa sih perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, atau perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam hal kemampuan dasar seperti bicara, bergerak, atau menyerap bahasa, atau menyampaikan bahasa, atau bicara. Nah, itu merupakan suatu perkembangan pada makhluk hidup. Adapun perkembangan yaitu dengan cara bersosialisasi atau berkomunikasi. Perkembangan sifatnya kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pertumbuhan pada makhluk hidup. Perkembangan ini tidak mudah dilihat secara dari luar, tetapi lebih sulit untuk mengetahui perkembangan seseorang makhluk hidup tersebut atau suatu makhluk hidup tersebut. Adapun faktor pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang pertama, faktor dalam. Ada 3 faktor, yaitu gen, hormon, dan sel. Yang kedua, faktor luar. Faktor luar terdiri dari 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, faktor nutrisi, faktor suhu, faktor kelembapan, dan faktor air. Makhluk hidup bukan hanya manusia saja, tetapi tumbuhan juga makhluk hidup. Di sini karena mengapa di sini dituliskan air, kelembapan itu untuk makhluk hidup yang berjenis tumbuhan ya.
Nah, apakah kalian semua mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau salah dalam penjelasan, kita sama-sama belajar dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.